Oke, kali ini kita akan bahas lagi ya Fantasy Premier League yang udah masuk ke game week ke-10. Dan tentunya seperti biasa kita akan sampaikan tim selection, tim review singkat, dan juga gua melakukan wildcard untuk di game week ke-10 ini. Untuk itu langsung aja kita mulai videonya, let's go. Oke, untuk game week ke-9 kemarin, game week yang nggak bagus buat gue karena gue lagi-lagi panah merah ya. Setelah 2 game week beruntun panah merah dan juga mengakibatkan overall rank gue cukup turun ya di sini ya. Dan untuk itu langsung aja kita masuk untuk segmen tim review singkat, dimana untuk tim gue di sini mendapatkan 61 poin ya, yang dimana 61 poin ini di bawah safety score. Untuk safety score gue di angka 47.000 OR di game week kemarin, yaitu ada di 68 poinnya untuk safety score. Dan untuk poin total gue di angka 595, dan juga gue berselisih 5 poin ya dari off 50k. Dan juga di sini bisa kita lihat ya untuk nama-nama yang gue proyeksikan sebenarnya untuk bisa menjadi sword, yaitu ada Robinson, ada Udogie, dan juga ada Raul Jimenez. Sebenarnya itu gagal ya, gagal memperoleh poin untuk bisa mengangkat overall rank gue. Dimana di sini bisa kita lihat Udogie 2 poin aja, Robinson nih yang benar-benar membuat gue agak-agak patah hati di menit-menit akhir ya, dimana pertandingan menyisakan 1 menit lagi. Robinson ini mendapatkan bonus poin plus mendapatkan clean sheet poin yang totalnya itu ada 7 poin waktu itu. Hanya dalam waktu sekian detik sebelum pertandingan selesai, 5 poin Robinson hilang ya. Dan itu benar-benar membuat poin gue akhirnya cukup terjelembab OR-nya. Dan juga di sini Raul Jimenez juga tidak mampu bersaing dengan nama-nama striker lain yang menjadi head to head dia di situ di angka budget 5-6 jutaan, yaitu ada Chris Wood ya mencetak 2 gol, lalu selanjutnya ada Welbeck juga mencetak gol kemarin seingat gue. Jadi banyak nama-nama striker yang memang berhasil mengover poin dari si Raul Jimenez ini yang membuat gue akhirnya tidak mampu bersaing ya di overall rank gue. Dan terlebih lagi Udogie juga hanya 2 poin aja lagi ya. Jadi memang gue akhirnya memutuskan untuk bisa wildcard dengan tujuan untuk bisa membalance tim gue untuk bisa mengarungi nanti Boxing Days. Ini sebenarnya persiapan untuk Boxing Days yang memasuki bulan November dan Desember yang udah mulai cukup padat ya. Dan potensi untuk pemain-pemain utama kita di rolling itu cukup besar oleh timnya masing-masing. Dan itu gue memutuskan untuk bisa mengaktifkan bench gue, yang dimana bench gue ini nggak aktif ya dari awal musim, belum gue otak-atik sama sekali, yaitu ada Mosquera dan juga ada Jefferson. Dan di sini menariknya Fabianski main kemarin ya dan mencetak 3 poin ya, bukan Areola yang main. Dan di sini ada nama-nama yang tentunya sebagai bantalan gue bisa menghasilkan poin di sini, yaitu pemain-pemain yang memang cukup template. Ada Salah 10 poin, ada Mbeumo ya lagi-lagi 15 poin, mantep banget Mbeumo 2 gol dan artinya udah 8 gol ya di musim ini, menyaingi Haaland tentunya dan juga Palmer ya untuk perolehan gol sementara top scorer. Dan juga ada Palmer 10 poin, mantap 1 gol, dan juga hampir juga dia mencetak 2 gol sebenarnya kalau emang penaltinya disahkan ya, nggak dianulir oleh VAR. Dan juga ada Haaland ya di sini 1 gol, akhirnya memecahkan kebuntuan setelah 3 game week tidak golin gitu ya, akhirnya golin lagi dia dan mencetak 12 poin ya, gue kaptenin. Dan juga ada Raul Jimenez 2 poin, dan ada Raya 0 poin aja karena memang ya lawannya Liverpool, berat banget di situ. Dan selanjutnya untuk tim selection ya, sekaligus juga tim wildcard gue kali ini, yang dimana di sini dari kiper gue masih mempercayakan kiper gue ada di nama Raya, walaupun memang ada pilihan lain ya di sini ya, ada Martinez, yang dimana Martinez lebih murah 5 jutaan di situ, dan artinya gue bisa naikin kiper bench gue jadi 4,5 juta. Mungkin bisa jadi pilihan juga nama-nama yang cukup menarik. Mungkin Sanchez ya, Sanchez 4,5 bukan sih? Sanchez udah 4,7 ya. Untuk pilihan kiper 4,5 juta mungkin ada di nama Henderson bahkan 4,4 juta di sini, menarik untuk bisa menjadi bench kiper ya. Atau mungkin Flecken juga bisa, Verbruggen juga bisa di sini 4,5 juta juga. Jadi mungkin itu pilihannya untuk kiper, dan gue memilih untuk bisa kembali mempercayakan gawang gue di nama Raya di sini, Arsenal, yang dimana juga untuk fixturnya memang di beberapa game terakhir agak berat fixturnya ya. Jadi perlu dimaklumkan tentunya untuk dari game week ke-9 yang melawan Liverpool, lalu di game week besok akan lawan Newcastle dan juga lawan Chelsea. 3 game week yang memang cukup berat ya. Jadi memang harus dimaklumkan untuk poin Raya memang agak-agak berkurang pastinya di beberapa game week terakhir. Dan selanjutnya gua juga memutuskan untuk bisa memasukkan back yang cukup affordable, dimana kemarin kan back gua ada Trent Alexander-Arnold, dimana itu harganya 7 jutaan ya. Dan gua memutuskan untuk bisa mendowngrade Arnold ke nama Konate, sama-sama Liverpool. Jadi memang pure objektif gua untuk bisa melakukan transfer ini adalah karena untuk bisa mengambil budget lebih dari Arnold untuk bisa gua spread ke nama-nama lain ya, terutama untuk nama-nama bench gua untuk bisa aktif gitu. Dan di sini salah satunya ada Luis ya, yang akhirnya bisa gua masukin, gua gantikan dari Mosquera di situ.
Ini mana Luis dengan harga 4,8 juta dan juga dengan history point dia yang cukup mantap ya, dimana dia kemarin clean sheet juga 6 poin bersama City dan juga jaminan mainnya cukup tinggi ya. Sejauh ini so far dari game week pertama sampai game week ke-9 dia baru nggak main tuh di game week ke-5 aja lawan Arsenal. Jadi artinya sebenarnya cukup aman harusnya, karena kita ingat ya Pep Roulette itu memang luar biasa, nggak diduga-duga gitu ya. Tapi dengan potensi menit main yang cukup tinggi ini kayaknya harusnya cukup aman ya untuk Luis bisa berada di line up City di Boxing Day besok. Dan selanjutnya untuk di lini tengah belum banyak perubahan, dimana Muhammad Salah masih ada, Mbeumo masih ada, Palmer masih ada, dan juga Smith Rowe masih ada. Cuman ada satu nama yang memang gua ganti, yaitu pemain enabler gua, yaitu adalah Rodgers. Rodgers gua ganti dengan Buonanotte di sini, dimana Buonanotte ternyata berhasil mengoverscore dari poinnya Rodgers, dimana kita bisa lihat untuk Buonanotte ini perolehan golnya juga cukup banyak, 3 gol dan 2 assist. Dan bisa gue lihat kemarin, gue kemarin nonton ya pertandingan Leicester City, Buonanotte ini adalah salah satu nama yang cukup vital ya. Bisa gue inget mungkin kayak Madison-nya waktu zaman Leicester tahun 2016, atau mungkin bisa gue inget kayak di Fulham tuh ada Emile Smith Rowe, mirip-mirip. Jadi ya gue ngeliat Buonanotte ini secara porsi dia di tim tuh cukup tinggi gitu impactnya, dan potensial untuk bisa mencetak assist dan gol juga cukup tinggi harusnya secara gue lihat di eye test kemarin ya di pertandingan Leicester City ini. Dan juga gelandang kreatif mungkin kalau di Everton ada McGinn ya, dan di Aston Villa mungkin Rodgers. Jadi mungkin inilah nama enabler yang cukup menarik, harganya murah 5,1 juta, sama mirip-mirip dengan Rodgers. Dan untuk itu gue masukin juga karena memang fixturnya menarik banget nih lawan Ipswich Town ya besok ya, hari Sabtu ya. Jadi ya mungkin ini bisa menjadi differential point atau enggak bisa menjadi pemain sword gue untuk bisa mendulang poin ya di overall rank gue. Dan juga selanjutnya lini tengah nggak banyak perubahan, dan selanjutnya di lini depan juga nggak ada perubahan. Raul dan Haaland masih ada, tapi ini wildcard gue ini memang objektifnya untuk bisa mengaktifkan bench gue, yang artinya dimana bench gue ini cukup menarik bisa gue ambil gitu, dimana ada Ndiaye. Sebenarnya Ndiaye ini opsi alternatif sih, dimana alternatif karena opsi utama gue yaitu adalah João Pedro yang lagi diskon harganya 5,4 juta, yang kabarnya sebentar lagi akan segera sembuh ya. Bisa gue lihat dari kanal BBC di sini menyebutkan bahwa dalam waktu dekat João Pedro memang udah bisa available, dan dimana juga gue proyeksikan memang dia akan gue ambil untuk di game week ke-10 atau game week ke-11. Jadi artinya untuk di 2 game week ke depan gue akan percayakan nama enabler forward gue ada di Ndiaye. Ndiaye itu pemain Everton yang dimana juga fixturnya menarik banget di 3 game week ke depan, lawan Southampton, lawan West Ham, dan juga lawan Brentford, yang dimana juga kemarin ya bisa gue lihat ya untuk João Pedro sendiri untuk fixturnya memang di 2 game week ke depan ini nggak available ya, nggak bagus banget ya. Ada Liverpool dan juga City gitu di 2 game week ke depan. Jadi gue nggak proyeksikan dia untuk bisa gue ambil sampai game week ke-12. Dan untuk itu di game week ke-12 lawan Bournemouth mungkin akan gue masukin ya, gue ganti dari Ndiaye. Yang dimana Ndiaye juga sebenarnya ternyata nggak jelek ya, karena dia udah ngegolin kemarin ya. Baru aja di game week ke-8 lawan Ipswich dia mencetak 1 gol di situ, dan juga lawan Leicester City dia cetak 1 gol juga. Yang dimana kedua tim itu adalah kedua tim promosi ya, dan besok juga dia akan menghadapi tim yang promosi yaitu Southampton. Ini mana artinya apa? Artinya bisa ada kemungkinan dia akan bisa mencetak gol lagi di game week ke-10 besok ya, dan bisa kita lihat track record dia ya melawan tim-tim promosi itu selalu cetak gol. Jadi mungkin besok dia akan cetak gol lagi ya, menarik banget. Dan untuk itu dia ada di bench gue belum pastiin sih dia akan main apa enggak ya untuk di tim gue ya, karena di pick tim gue kali ini dia ada di bench, dan mungkin kalau emang ternyata gue mainin mungkin akan gue masukin dan gue ganti dari Smith Rowe mungkin kayak gini mungkin ya. Jadi gue hanya memaksimalkan nama Fulham hanya dari Raul Jimenez saja, atau mungkin tetap Smith Rowe, kan Smith Rowe juga lawannya Brentford di home juga, dan bisa kita lihat Smith Rowe ini menghadapi tim yang memang cukup open dan terbuka, selalu berhasil mencetak gol gitu. Lawan Newcastle kita ingat ya, Newcastle memang bermain cukup open, berhasil cetak 1 gol, dan juga lawan Leicester City mainnya cukup open juga, cetak 1 gol ya lawannya, dan juga kemarin lawan Everton dia cetak 1 assist, yang dimana Everton juga mainnya cukup open juga. Jadi cukup menarik nih untuk analisa yang bisa gue lakukan. Smith Rowe kemungkinan besar besok akan mendulang poin yang cukup tinggi nih harusnya, karena mengingat Brentford bermain cukup terbuka, Fulham main juga cukup terbuka. Jadi ya gue harap Smith Rowe bisa haul ya. Dan selanjutnya untuk bench gue ada Keane, dimana Keane ini salah satu back dengan form tertinggi ya di beberapa game week terakhir, dan bisa kita lihat dia mencetak 1 gol kemarin lawan Ipswich Town. Dan gue bisa juga lihat ya kemarin waktu lawan Fulham, emang Keane ini salah satu nama yang memang cukup sering membantu serangan ketika set piece atau ketika tendangan pojok. Jadi bukan gak mungkin ya Keane bisa mencetak gol lagi, karena di situ bisa kita lihat headingnya luar biasa oke. Dan juga Everton nih
salah satu tim yang cukup menarik di 3 game ke depan. Lawan-lawannya Southampton, West Ham, Brentford, nama-nama yang memang cukup terbuka dan juga cukup mempunyai potensi ya untuk bisa mencetak poin skor yang cukup menarik gitu. Jadi ya itulah nama-nama Everton gue ambil, Diaye dan Keane. Dan selanjutnya Robinson ada di ujung kanan untuk di bench gue, karena ya gue cukup trauma ya dengan poin Robinson yang hilang begitu aja di menit detik-detik terakhir bahkan kemarin. Jadi ya untuk saat ini mungkin gue akan bench. Dan salah satu pertimbangan objektif gue juga ya kenapa gue melakukan wildcard, karena memang gue kemarin mungkin menabrak prinsip yang bisa gue bangun dari awal musim kemarin, yaitu prinsip gue adalah tidak mau ya memaksimalkan 3 nama dalam satu tim, karena cukup berbahaya. Apalagi di line up yang sama gue memaksimalkan 3 nama dalam satu tim cukup berbahaya untuk poin overall rank kita, karena bisa kita lihat ya untuk all in gue kemarin terhadap Fulham ternyata gagal total, dan hanya Smith Rowe aja yang berhasil mencetak skor poin, dan sisanya Robinson dan juga Raul Jimenez hanya poin enabler 2 poin aja gitu. Jadi ya akhirnya gue memutuskan untuk bisa mengeluarkan Robinson dari line up dan hanya memaksimalkan 2 nama aja dari setiap tim ya maksimal ya. Jadi contoh nih ada City, Haaland dan Lewis aja, ada Liverpool, Salah dan Konate aja. Jadi gue nggak mau maksimalin 3 nama gitu dalam satu tim, terlalu one asset in one basket gitu ya. Dan selanjutnya langsung aja untuk Captain Picks ya. Mungkin untuk Captain Picks gua untuk game week ini akan memaksimalkan nama Haaland, karena bisa gue lihat ya untuk Bournemouth lawan Man City head to headnya itu bener-bener ya, dari 15 pertandingan terakhir City tuh menang gitu 15-15-nya, nggak ada seri sama sekali ya. Jadi bener-bener potensi Bournemouth untuk bisa mencuri poin tuh dikit banget. Dan juga bisa kita lihat ya dari XG-nya Haaland di 9 game week terakhir udah 11 gol dan juga udah 8,83 XG, yang dimana artinya total golnya melebihi XG-nya, yang dimana artinya Haaland ini adalah salah satu striker paling klinis yang dipunyai Liga Inggris saat ini. Jadi tentunya ya untuk kapten tentunya gue akan memproyeksikan Haaland lagi kali ini, karena memang lawannya juga Bournemouth yang bermain cukup terbuka, lawannya juga City yang dimana juga head to head yang nggak pernah menang juga Bournemouth, bahkan seri juga nggak pernah, dan juga selalu cetak gol cukup tinggi ya. Bahkan bisa kita lihat ya dari tahun 2023 aja di City udah menang 6-1 dan juga 4-1. Jadi agregatnya di tahun 2023 aja tuh City menang 10-2 gitu. Jadi ya mungkin bisa kita maksimalin lagi Haaland untuk bisa menjadi kapten kali ini. Dan untuk diferensial kapten ya nggak ada nama lain, mungkin ada Salah dan juga mungkin ada Palmer. Kenapa Palmer? Karena Palmer lawan MU yang memang dilatih oleh nama baru ya, yang dimana kayaknya belum bisa dilatih oleh pelatih baru yaitu Ruben Amorim, tapi memang masih menjadi interim di situ. Mungkin Van Nistelrooy ya, Van Nistelrooy mungkin akan melatih untuk lawan Chelsea. Dan melihat Van Nistelrooy memang lebih condong untuk skema menyerang, mungkin nama-nama kayak Højlund, nama-nama kayak Rashford, atau mungkin nama-nama kayak Ahmad menarik untuk bisa dilihat ya untuk nama diferensial untuk di game week besok gitu. Jadi ya Palmer mungkin bisa menjadi opsi kapten yang menarik untuk coba-coba untuk diferensial poin. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat wildcard tim gue untuk Rainbow FC di game week ke-10 ini, dan juga kapten picks ya untuk di game week ke-10. Semoga membantu teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim ya di game week ke-10 ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, punya masukan, atau nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free banget langsung tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bisa kita diskusikan seperti biasa, tentunya seperti di video-video sebelumnya yang sebenarnya gue bilang cukup menarik banget ya, cukup memberi insight baru juga tuh di kolom komentar di bawah. Jadi ya gue tunggu banget untuk diskusinya. Dan juga thank you banget udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League dan juga breaking news, update persepak bolaan dunia dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tigor Irsyad, peace out.